Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para guru-guru saya dimanapun Anda berada, para sahabat-sahabatku, para orang tuaku, para santri dimanapun Anda berada, semuanya yang saya hormati, yang saya cintai dan saya ta'zimi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Tio Aditya bisa menyapa kembali di dalam konten Tunanetra Mengaji, tentunya di channel YouTube Tio Aditya Official dan juga channel YouTube Suara Defabel. Kali ini kita akan membahas tentang menelusuri calon pasangan kita. Kita apabila tidak memiliki pasangan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, tunkahul mar'ani arba. Pilihlah wanita. Ini juga berlaku untuk wanita ke cowok, ya, kata para ulama. Di arba dengan 4 perkara. Pertama diantaranya ya hartanya, nimaliha, wali jamaliha dan kecantikannya, wali nasabiha kalau nggak salah, saya agak lupa hadisnya ya, dan nasabnya ya, keturunannya dan agamanya. Fasfar bidatiddin teribat siadab, maka pilihlah agamanya, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, agama ini penting ya. Jangan kita itu ngasal cari pasangan. Oh, biarkan yang penting aku kan manusia, nggak ada yang sempurna kan, nggak perlu sini terserah wis. Ya bosok gue. Ajur ya. Punya istri tukang dugem. Mantan suka dugem. Punya suami pemabuk. Punya suami preman, istri nganakno duit, apa yang nganakno duit bahasa Indonesianya itu? Ya meminjamkan hutang piutang tapi ada bunganya gitu lah. Kalau dinasihatin, apa sih? Kalau waktunya sholat aku sholat, udah jangan banyak ceramah, jangan banyak bacot mulutmu itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Ya justru kita nggak sempurna itu, Mas. Mbak, kita cari yang baik. Kalau kita sempurna iso diatur-atur dewe. Iso dikendhalekno dhewe, semua kita atur kalau sempurna. Bojo cerewet cek meneng diatur ya apa carane. Sempurna kok bisa mengendalikan semuanya. Itu. Kalau justru kita enggak sempurna itu. Kita mencari yang baik, yang bisa dibimbing, yang bagus, agamanya bagus, akhlaknya kan gitu ya. Gitu. Soalnya kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Dulu itu saya pernah ketemu seseorang, ya adalah, saya nggak sebutkan namanya, kalau orangnya nonton ya biar nggak tersinggung ya. Intinya itu dia tuh manusia nggak ada yang sempurna. Ya memang nggak ada yang sempurna, manusia itu kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi justru karena nggak sempurnanya kita itu harus hati-hati. Kita nggak sempurna, ya nek sempurna. Kalau kita sempurna bisa mengendalikan semuanya. Lah kan bisa pakai mahabbah, Mas. Nah, ada yang ngomong gitu misalnya ya. Oh, mahabbah itu kita masih minta kepada Allah. Kita nggak sempurna, kita masih minta pertolongan. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngendaliin sendiri. Minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka mahabbah wa mawaddah gitu misalnya. Atau membaca apa gitu. Innahu min Sulaiman misalnya gitu ya. Mahabbah Sulaimania. Iya. Nah, ini saya bacakan referensi kitab dan ini hadis ya. Ini hadis yang menerangkan tentang menelusuri pasangan. Dan ini yang bicara kalau hadis sudah Nabi, dan Nabi ini tidak menurut nafsunya sendiri, tidak dari keinginannya sendiri, tapi Allah yang menjadikannya, ia berbicara, yang mengendalikannya istilahnya gitu. Intinya nggak ikut nafsu lah.
Apa yang dikatakan Nabi yaitu firman Allah. Ibaratnya gitu. Bukan ibarat lagi malah iya. Intinya itu ibarat, kalau secara ibadat ya seolah-olah itu lisan Allah lah. Dalam arti Allah itu menakdirkan atau menjadikan Nabi berbicara seperti itu. Bukan seperti kita. Kalau kita bisa dengan nafsu. Oh nggak boleh nih, enggak, jangan. Nah, nafsu. Karena apa? Ternyata ada sesuatu di hati kita. Itu kita. Gitu ya. Baik. Ini saya ambilkan referensi dari kitab Riyadhus Shalihin, Taman-taman Orang Soleh, karya Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan terjemahnya ya. Karena ini TTS-nya agak ini kurang akurat baca Arabnya, saya belum mendapatkan hafalan untuk teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar sahabat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, seseorang itu menurut agama kekasihnya. Seseorang itu menurut agama kekasihnya, maka hendaklah seseorang dari kalian semua itu melihat, meneliti seseorang yang akan dijadikan kekasihnya itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan isnad yang sahih. Hadis sahih. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Ini adalah hadis hasan. Dengan referensi keterangan di sini dikatakan kita dihimbau, kita disarankan untuk meneliti seseorang yang akan kita jadikan kekasih kita. Mau itu kekasih untuk pasangan hidup, mau itu kekasih untuk menjadi teman, sahabat, itu kita teliti. Jangan sampai kita itu berteman dengan orang yang salah. Ya. Kalau berteman dengan orang yang salah, kita yang bahaya nanti. Lebih-lebih pasangan loh. Makanya di sini kita diimbau untuk meneliti. Sekali lagi kita nggak sempurna, kita nggak bisa ngandalin semuanya. Kita teliti, kalau dia itu baik, kita jadikan pasangan hidup. Ya walaupun seandainya nanti kok ada kesalahan yang dilakukan, itu manusia. Tapi seenggak-enggaknya kalau kita sudah meneliti, kita sudah ada keringanan untuk cobaan yang akan terjadi nanti. Seandainya istri kita atau suami kita agak bagaimana gitu. Tapi sudah diteliti, nanti sudah bisa ini gitu. Kalau nggak diteliti lebih parah lagi. Kenal, pacaran, tembak, wis jelamar, nggak mau tahu siapa dia. Akhirnya ternyata setelah jadi suami istri ketahuan aslinya. Padahal kita nggak menelusuri terlebih dahulu. Dia seseorang yang endel, orang yang kemayu, orang yang playboy. Siapa yang rugi? Walaupun ada juga yang mengatakan sifat aslinya kan kita sudah tahu kalau sudah dinikahi, Mas. Iya, tapi sebelum menikah itu juga kita bisa mengetahuinya. Kalau dengan kita sendiri nggak bisa, mungkin takut berbohong dengan kita, ya bisa diakal gitu. Tanya kepada tetangga sekitarnya. Kalau takut tetangganya memfitnah, ya jangan satu orang.
tanya kepada misalnya contoh tetangganya Mbak siapa namanya? Contohnya Mbak Siti gitu. Nah, setelah tanya ke Mbak Siti, tanya ke tetangganya yang lain, Pak Parmin. Nah, tanya kepada tetangganya yang lain juga Mas Fadli. Tanya kepada tetangganya yang lain juga Pak Fulan. Bu Jana. Nah, Yuja, Yuni, Yudarti. Nah, ditanya semuanya. Atau kepada temannya siapa. Jangan satu orang. Takutnya fitnah memang. Nah, nanti yang terbanyak ya saya itu. Dia itu baik mas. Dia baik. Atau ada cara teman kita atau saudara kita lah. Atau teman lah kalau agak aneh. Kalau saudara takutnya masih berbohong. Kalau dia ada rasa takutnya nanti aku kalau ini ketahuan keburukanku. Nah, jadi gimana? Ya saudaranya yang memang dipercaya. Nah kalau dia bohong gimana mas zaman sekarang? Itu urusannya sama Allah. Wes, online. Untuk duduk sama dia, kamu punya bestie, kamu punya teman. Misalnya saya nih punya teman cewek namanya Putri misalnya. Putri tak suruh duduk bersama dengan si dia pacar saya misalnya atau teman baik saya yang saya incer lah ya. Gimana sih dia itu? Nah, dan saya sama Putri itu percaya wes. Kok dene Putri kalau Putri itu berkhianat urusan dia dengan Allah. Dosa dia sendiri. Semuanya yang menakdirkan Allah kok. Kalau saya sama si dia itu jodoh tetap jadi kok. Nah, gitu ya. Nah, ternyata setelah Putri itu duduk sama dia, ngobrol sama dia, sampai 3 minggu misalnya, dia itu baik, masih nggak aneh-aneh dia itu, bahkan nggak pernah mengumpat satu kata pun katanya gitu. Bener asli mas Tio. Oh ya wes nek. Tapi kalau bisa usahakan jangan ketahuan kalau si saya sama si Putri ini deket, teman dekat, biar nanti nggak ini gitu. Tak boleh, pokoknya pakai akal ya, pakai akal gitu. Ditelusuri pakai akal. Gimana caranya, wes gitu. Nah, itu penting. Intinya kita harus meneliti, melihat siapa orang yang akan dijadikan kekasih kita. Ini Rasulullah loh yang bersabda ya di dalam hadis yang sahih, dan ada juga yang mengatakan hadis hasan. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, teman-teman orang soleh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Imam At-Tirmidzi ini sudah populer hadis-hadisnya, tidak diragukan lagi. Ya. Ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, banyak ya. Nah ini diantara periwayat hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Gitu. Nah mungkin itu saja untuk kajian kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Jumat yang akan datang atau di konten yang lain. Bisa Kamis Misteri, bisa di konten apa. Pokoknya subscribe terus channel YouTube Tiadi Official, dan juga sampai ketemu lagi di ya entah hari apa gitu ya, sesuai dengan yang upload Mas Jalal Adilu kita di dalam channel YouTube Suara Difabel. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.